yang digagetin ya ke saya. Nah di sini kita lanjut tentang budaya positif. Oke, budaya positif. Nah di sini kita belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, yaitu pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Coba Bapak Ibu ada yang bisa ngasih contoh hukuman di sekolah kita? Lompat kodok, terus membersihkan WC, lari lapangan. Nah itu sifatnya biasanya tidak membuat siswa nyaman. Tapi itu dulu Bu Melina. Setelah kurikulum Merdeka Belajar tidak ada lagi sekarang. Tidak ada lagi. Itu dulu. Yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan biasanya kita memberikan apa? Bintang. Tidak boleh. Sudah tidak boleh lagi ikut dan bintang. Ada buku meme itu ada. Jadi kayak kalau kita juga kayak gini, kalau kita kasih kayak permen, bisa juga loh penghargaan. Tapi nggak boleh Pak. Tapi sifatnya itu biasanya Tidak iri Pak. Ada yang iri. Yang masih pakai goyang sih saya dengar. Ngasih jajan bisa lihat. Kalau kami pakai. Jangan lagi ya Bu ya. Jadi nggak rugi Melina. Goyang sih nggak rugi. Ya, tapi nggak boleh. Oh, nggak boleh lagi. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan lagi loh. Wah. Kenapa Bu? Ya Karena itu saya kan pernah jadi itu. kayak contoh Ada anak yang maaf, Bintang. dia dari awal sampai akhir dia memang kurang. Dia nggak akan bisa dapet bintang. Iya. Tapi- Jadi ya bodoh amat lah saya Jangan ngapain Tapi enggak, ini. sebenarnya bisa kita atasi dengan apa? Anak itu yang benar dia cara dia berbicara sedikit aja. Kalau kita menilai dia bisa aja kita kasih nilai Semangat nak. Oh bagus, kamu bisa. Tapi Bu, Menyenangkan. kadang dengan sistem good deed tapi itu anak jadi berlomba-lomba pengen seperti bisa kayak bisa harus Saya mau maju jadi gitu. kayak semangatnya ada, memang ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Yang lain Kelebihannya itu, kekurangannya iri. Kalau Terus bisa. yang nggak bisa, udahlah dia. Kalau solusinya gantian mereka kalau mereka orangnya nggak berhenti. Nah kamu bangun, maju. Nah berarti kita Kita tunjuk. itu untuk murid yang agak-agak Tapi kadang kalau ditunjuk juga nggak efektif. Kadang tegang dia kaget atau malah jadi takut kan. Kalau sekolah lagi. Nah caranya Bu. Apa caranya? nggak dipotong dulu Bu. Duluannya nih. Ya adanya ini seperti itu Bu. Ya. Ya. Oke lanjut. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, ada respons, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menyesali kesalahan. Jadi contohnya kayak konsekuensi itu, misalkan si A datang terlambat. Nah ditanya konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Gitu. Saya ketinggalan pelajaran, gitu kan. Jadi dia tahu sendiri. Jadi kita nggak usah kasih hukuman, dia sudah tahu. Dia ketinggalan ilmu. Nah yang kedua restitusi. Sifatnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya. Lanjut. Berarti murid itu sadar diri ya. Lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Coba Bu Cia baca. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau konsen 2000. Gosen 2004. Pendapat dari Gosen tahun 2004. Nah ciri-cirinya. Coba Welsi. Ciri-cirinya apa? Belajarnya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, terus memperbaiki kesalahan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan yang lain mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke,
Oke, lanjut ya. Maaf sih, Bu, boleh nanya nggak? Maksudnya mengembalikan murid yang berbuat salah Kelompoknya yang mana? Mengembalikan murid yang berbuat kelompoknya itu ya teman-temannya. Jadi misalkan di kelas tadi kayak dia terlambat, terus dia kembali ke kelas kelasnya gitu. Iya mau. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang penghukum, contohnya itu ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pak. Biasanya kita melakukan kayak gitu sama siswa itu namanya posisi menghukum. Baju kalau kamu kayak gitu Iya, tunjuk. iya. Itu kan kasar, kalau posisinya lebih kasar. Terus Kalau digendong mobilnya, kalau digendong kayak kasih murid lagi gendong murid gitu. Bagus ya dong. Bagus. itu beda, ada lagi. Jadi kalau mau Aman, dia teman, jadi memperlakukan anak dia sama. Iya, tapi digendong mau tetap. Biar bisa lurus. Terus guru juga bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, misalkan ada yang terlambat, gurunya ngomong gini, seharusnya kamu itu nggak terlambat, ibu jadi kecewa sama kamu. Nah, jadi dia merasa bersalah. Nah, misalnya kita nanti dulu belum selesai. Yang ketiga tadi teman, kayak yang seperti tadi memperlakukan anak seperti teman. sayang di Dan sayang seluruh. itu. Ya, itu terutama kelas rendah lah. Kalau kelas tinggi gendong. Terus pemantau biasanya kita menanyakan ke anak peraturan apa yang sudah ada di sekolah sehingga dia terlambat. Jadi ditanya kembali. Intinya mengingatkan. Iya, Saya kayak apa namanya kesepakatan kelas ya Bu ya. Iya. Terus yang terakhir itu ada manajer. Kita memposisikan guru sebagai manajer. Contohnya itu kita meyakini apa yang bisa dilakukan. Jadi kita bertanya kepada murid apa yang sudah dilakukannya dengan cara halus, dan kita menanyakan juga solusinya kepada mereka. Jadi mereka juga mengemukakan pendapatnya tentang solusi yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah ini tadi posisi kontrol. Contoh-contohnya. Lanjut ya.